Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 MTS Adat Darain yang Bapak banggakan, kali ini kita akan mempelajari tentang getaran. Dalam keseharian kita sering menjumpai peristiwa getaran. Pada gambar ini kita bisa lihat alat-alat musik seperti gitar, beduk, drum, trompet, dan lain-lain yang kesemuanya ketika dimainkan menghasilkan getaran. Apakah getaran itu? Getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Jadi saya ulangi, getaran definisinya, getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Nah, untuk mempelajari tentang getaran, kita akan lebih mudah mempelajarinya melalui ayunan bandul seperti ini. Bagaimana menghitung jumlah getaran? Satu getaran adalah gerak bolak-balik dari satu titik melewati semua titik yang ada sampai kembali ke titik semula. Jadi perhatikan, satu getaran kalau kita mulai menghitungnya dari titik A, satu getaran adalah gerak dari A ke O, ke B, ke O, kembali ke A. Itu satu getaran. Kalau kita memulainya dari titik B, maka satu getaran itu adalah gerak dari B ke O, ke A, ke O, kembali ke B. Itu satu getaran. Gerak dari B ke O, ke A belum satu getaran, karena belum kembali ke titik semula. Demikian juga kalau misalnya kita mulai menghitungnya dari titik O, gerak dari O ke A ke O itu belum satu getaran. Kenapa? Meskipun sudah kembali ke titik O, tetapi dia belum melewati titik B. Jadi satu getaran kalau dimulai dari O, maka harus geraknya adalah dari O ke A, ke O, ke B, kembali ke O. Itu adalah gerak satu getaran. Nah, dari sini tentu kita bisa paham kalau dari gerak dari A sampai B itu adalah setengah getaran. Dari A ke O itu adalah seperempat getaran. Begitu juga dari B ke O, itu adalah seperempat getara. Berikutnya kita akan lihat frekuensi, periode, dan amplitudo getaran. Frekuensi getaran atau disimbolkan dengan F adalah jumlah getaran per detik. Ini bisa dihitung dengan rumus frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu dalam satuan detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Contoh, sebuah benda bergetar sebanyak 3000 getaran dalam waktu 1 menit. Berapakah frekuensi getarannya? Kita jawab, frekuensi itu adalah jumlah getaran dibagi waktu dalam detik. Jadi frekuensinya adalah 3000 getaran dibagi waktunya dalam detik 60 detik sama dengan 50 getaran per detik atau 50 Hz. Kemudian periode getaran atau disimbolkan dengan huruf T. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Kita bisa hitung periode itu adalah waktu dalam detik dibagi jumlah getaran. Satuan periode ini adalah second atau detik. Contoh soal, misalkan sebuah benda bergetar sebanyak 3000 getaran dalam waktu 1 menit. Tentukan berapakah periode getarannya. Kita jawab, periode adalah waktu dalam detik dibagi jumlah getaran. Jadi waktunya 1 menit dalam detik 60 detik dibagi jumlah getaran 3000, maka dia didapatkan 1/50 second. Didapat 60 bagi 60, kita sederhanakan 60 bagi 60 1, 3000 bagi 60 50. Jadi kita sederhanakan 60 per 3000 adalah 1/50 second. Inilah periode getarannya. Ada hubungan antara F dengan T. Frekuensi itu adalah 1 dibagi T, atau T periode adalah 1 dibagi F. Jadi frekuensi dan periode ini saling berkebalikan. Berikutnya adalah amplitudo. Amplitudo getaran disimbolkan dengan huruf A besar adalah simpangan atau jarak terjauh diukur dari titik keseimbangan. Pada gambar ini kita bisa lihat titik terjauh getaran ini adalah pada titik A atau titik B.
sehingga diukur dari posisi seimbang. Titik terjauhnya kita ambil misalnya ke titik B, yaitu 10 cm, maka amplitudo ayunan atau getaran ini adalah 10 cm. Contoh-contoh soal. Perhatikan gambar ayunan di bawah ini. Bila gerak dari C ke B membutuhkan waktu 2 detik, tentukanlah periode, frekuensi, dan amplitudonya. Kita lihat di sini. Periode adalah waktu dalam detik dibagi jumlah getaran. Kita tahu dalam soal ini waktunya adalah 2 detik, kemudian jumlah getarannya dikatakan gerak dari C ke B. C ke B berapa getaran? 1 getaran? Belum, karena belum kembali ke C. Jadi C ke B adalah setengah getaran, sehingga waktu 2 detik dibagi jumlah getarannya dari C ke B hanyalah setengah getaran, sehingga periodenya adalah 2 waktu dibagi jumlah getarannya setengah. Nah, pembagian dengan bilangan pecahan ini kita tentu sudah bisa melakukannya ya, dengan cara membalik. Biasanya bilangan pecahan ini diubah menjadi dibalik menjadi perkalian. Jadi 2 bagi 1/2 ini pengerjaannya dibalik menjadi perkalian, menjadi 2 kali 2/1, sehingga sama dengan 4 second. Periodenya 4 second. Kemudian untuk frekuensi kita ambil dari hubungan kebalikan antara F dengan periode. Frekuensi adalah 1 dibagi periode. 1 dibagi 4 Hz. Ini frekuensinya, karena periodenya 4, maka frekuensinya 1/4 Hz. Amplitudonya kita bisa lihat di sini. Jarak terjauh diukur dari titik A. Jadi jaraknya ke B atau ke C, jadi tengah-tengah. Ini dibagi 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Amplitudonya 5 cm. Berikutnya, sebuah benda bergetar dengan frekuensi 60 Hz. Tentukan periodenya dan jumlah getaran. Kita hitung, diketahui frekuensinya 60 Hz, waktunya 5 menit. 5 menit diubah ke dalam detik, karena 1 menit itu 60 detik, maka 5 menit 5 kali 60 detik sama dengan 300 detik, sehingga periodenya adalah 1 dibagi frekuensi, hubungan berkebalikan antara T dan F. Periode adalah 1 dibagi frekuensi, frekuensinya 60, maka periode 1 dibagi 60 second, 1/60 second. Jumlah getaran, karena frekuensinya 60 Hz, artinya getarannya adalah 60 getaran per detik. Jadi jumlah getaran adalah banyaknya getaran per detik dikalikan waktu, atau frekuensi dikali waktu, sehingga frekuensi 60, waktunya 300 detik, jumlah getarannya 60 kali 300 sama dengan 18.000 getaran. Berikutnya ini bisa dilihat adalah getaran pegas atau selingki. Benda digantung pada ujung selingki, kemudian ditarik ke bawah, dilepaskan, dia akan bergetar naik turun. Nah, getaran seperti ini sama saja dengan getaran pada bandul yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah resonansi. Kita mungkin pernah mendengar kata resonansi pada getaran. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Syarat resonansi adalah frekuensi alamiah kedua benda haruslah sama. Contoh resonansi adalah ini. Ada 5 buah bandul yang digantungkan dengan panjang tali yang berbeda-beda. Karena frekuensi ayunan bandul itu ditentukan oleh panjang tali, yang panjang talinya sama, frekuensinya sama. Kalau panjang talinya berbeda, frekuensinya berbeda. Maka pada peristiwa ini ternyata ketika bandul A diayunkan, bandul D ikut berayun, sedangkan bandul B, C, dan E tidak ikut berayun. Jadi D mengalami resonansi akibat getaran atau ayunan benda A.
Kalau yang diayunkan benda C misalnya, ketika C diayunkan, bandul lainnya A, B, D, dan E ini tidak ada yang ikut berayun karena frekuensinya berbeda. Ini adalah contoh peristiwa resonansi yang sering dicontohkan. Nah, untuk peristiwa resonansi yang terjadi bisa kalian pelajari atau cari di buku-buku atau di bahan-bahan bacaan lain. Silakan, selamat belajar. Teruslah tingkatkan kesungguhan dalam belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.